Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Artita Inayah Yuliani dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan yang tengah menempuh S1 dengan program studi gizi pada Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang telah saya pelajari sebagaimana mestinya untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah Sosial Antropologi Kesehatan yang diampu oleh Ibu Esi Zulfiani, SPSI MHKes, yaitu mereview materi pada pertemuan ke-6 dengan judul Lapisan Masyarakat atau Stratifikasi Sosial. Untuk itu, kepada para viewers diharapkan untuk menyimak video pembahasan berikut ini dengan seksama. Stratifikasi sosial merupakan penggolongan kelompok masyarakat dalam berbagai lapisan-lapisan tertentu. Menurut etimologi bahasa, stratifikasi berasal dari bahasa Yunani yakni stratum yang berarti lapisan. Pitirim Asoroki mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis dengan perwujudan adalah kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah menurut Sukanto 1990. Ukuran yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah: pertama, ada ukuran kekayaan. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk ke dalam lapisan atas. Kekayaan tersebut misalnya dapat dilihat pada bentuk rumah yang bersangkutan, kendaraan, cara-cara menggunakan pakaian, serta bahan pakaian yang dipakai, kebiasaan untuk berbelanja barang-barang mahal, dan seterusnya. Kedua, ada ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang besar menepati lapisan atas. Ketiga, ada ukuran kehormatan, yang mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati mendapat tempat yang teratas. Dan keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ukuran tersebut kadang-kadang menyebabkan terjadinya akibat-akibat negatif. Karena ternyata bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar kesarjanaannya. Adapun fungsi stratifikasi sosial, yang mana dipengaruhi oleh kedudukan atau status dan peran. Contohnya, kepala sekolah dan manajer yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam suatu kelompok. Kedudukan dan peran akan berpengaruh pada hak dan kewajiban. Contohnya, manajer harus mengordinasikan pekerja dan karyawan, supaya tingkat produksi perusahaan bisa tercapai. Berdasarkan fungsinya, stratifikasi sosial dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada distribusi hak istimewa yang objektif. Setiap orang dalam lapisan masyarakat punya hak istimewa dibandingkan dengan individu dari lapisan bawah. Distribusi hak istimewa ini berupa penghasilan, wewenang, dan tingkat kekayaan. Lalu simbol status dan kedudukan. Dalam kelompok masyarakat, lambang tertentu dipakai sebagai status dan kedudukan. Contoh simbol yaitu mobil mewah, jam tangan mahal, mode pakaian, dan hobi tertentu. Lalu ada pula alat solidaritas individu dan kelompok. Individu dan kelompok bisa menduduki lapisan sosial yang sama dalam masyarakat. Penyebab terbentuknya lapisan sosial ini karena perasaan senasib dan mencapai tujuan bersama. Lalu bertukar kedudukan. Individu bisa memperoleh gambaran berpindahnya lapisan sosial untuk meningkatkan kedudukan. Gambaran tingkat mudah dan sukarnya bertukar kedudukan dilihat dari stratifikasi yang berloku tertutup, terbuka, dan campuran. Berikutnya ada sifat stratifikasi sosial menurut Suryono Sukanto. Berdasarkan sifatnya, stratifikasi sosial dibagi menjadi 3, antara lain ada stratifikasi sosial tertutup yang mengutip dari modul sosiologi. Stratifikasi sosial tertutup bisa membatasi kemungkinan seseorang berpindah dari suatu lapisan ke lapisan lain. Misalnya, seseorang ingin berpindah ke lapisan atas atau sebaliknya. Sistem pelapisan sosial tertutup tersebut jalan masuknya hanya melalui kelahiran. Contoh stratifikasi sosial tertutup yaitu sistem kasta di India. Berikut ada stratifikasi sosial terbuka. Sistem lapisan sosial ini memberi kesempatan individu naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi. Mereka bisa naik karena punya kemampuan dan kecakapan. Sebaliknya, individu bisa turun ke lapisan yang lebih rendah pula. Lalu ada stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran adalah perpaduan antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Contohnya, kaum sudra yang bertahan di tengah masyarakat yang memiliki sistem kasta.
hingga ia tidak bisa mendapatkan kedudukan terhormat. Cara mengubah kasta, masyarakat bisa berpindah ke tempat yang tidak mengenal kasta. Contoh stratifikasi sosial berdasarkan sifat. Berikut contoh stratifikasi sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada contoh stratifikasi sosial tertutup. Masyarakat beragama Hindu menganut sistem kasta dalam lapisan masyarakat. Di kasta tertinggi ada kasta Brahmana atau pendeta, Kshatriya atau bangsawan dan raja, berikutnya Waisya, perdagangan dan pegawai pemerintah, dan terakhir Sudra atau masyarakat biasa. Sistem kasta ini sudah ada sejak kehidupan sosial dilahirkan. Adanya sistem kasta membuat lapisan terendah tidak bisa naik kasta. Namun, ada pengecualian jika individu ini berada pada kasta di atasnya. Lalu contoh stratifikasi sosial terbuka. Penyebabnya karena seseorang membutuhkan usaha secara tekun, rajin, dan memiliki prestasi sehingga naik kelas secara sosial. Contohnya, seorang karyawan bisa naik jabatan menjadi manajer karena dia rajin dan loyal. Selain itu, karyawan tersebut menguntungkan pihak perusahaan sesuai bidangnya. Stratifikasi sosial terbuka ini juga bisa membuat seseorang turun dari status sosial sebelumnya. Penyebabnya karena dia kurang gigih, kurang berprestasi, dan malas dalam berusaha. Kemudian contoh stratifikasi sosial campuran. Masyarakat yang tinggal di tempat yang memiliki kasta bisa pindah ke tempat lain. Contohnya masyarakat Bali tinggal di Jakarta. Dia berupaya mendapatkan kedudukan yang sesuai dengan kemampuan tanpa kasta. Contoh lainnya yaitu jabatan tinggi di pemerintah bisa diduduki oleh masyarakat umum sesuai kriteria tanpa melihat fakta sosialnya. Kemudian faktor penyebab stratifikasi sosial. Ada dua faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya stratifikasi sosial, yaitu faktor tanpa sengaja atau berdiri sendiri dan faktor yang disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Faktor penggolongan kelas sosial ini contohnya perbedaan kepandaian, harta benda, umur, jenis kelamin, dan sifat asli individu dalam suatu masyarakat. Sedangkan faktor yang disusun berhubungan dengan organisasi formal, pembagian wewenang dan kekuasaan, perusahaan, partai politik, pemerintahan, dan organisasi dalam lembaga masyarakat. Lalu dasar stratifikasi sosial. Ada beberapa kriteria penggolongan masyarakat dalam suatu lapisan. Kriteria tersebut berdasarkan tingkat kekayaan, kekuasaan, keturunan, kehormatan, ilmu pengetahuan, dan atau prestasi. Dalam bidang pendidikan sangat berpengaruh untuk mengubah stratifikasi sosial. Yang pertama ada kekayaan. Kekayaan berupa harta benda dan barang berharga. Bisa dilihat dari jenis kendaraan, rumah, pakaian, kebiasaan, dan gaya hidup. Dalam kehidupan sosial, seseorang yang memiliki penghasilan tinggi akan membangun rumah mewah, sedangkan seorang yang berpenghasilan rendah akan membangun rumah seadanya. Berikutnya yang kedua adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang mengendalikan pihak lain. Kekuasaan bisa bersumber dari keturunan. Contohnya, anak yang lahir dari keturunan bangsawan akan memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam lingkungan sosialnya. Umumnya, orang yang berkuasa menempati lapisan sosial tinggi dalam masyarakat. Kemudian ketiga ada kehormatan. Contoh kehormatan dalam lingkungan sosial tradisional dibagi menjadi pemimpin, golongan tua, dan orang yang berjasa dalam masyarakat. Individu akan menghargai seseorang yang punya kehormatan lebih tinggi di lingkungan sosial. Keempat, ilmu pengetahuan. Pendidikan yang semakin tinggi bisa mengubah stratifikasi sosial dalam masyarakat. Prestasi dan jasa dihargai dalam lingkungan sosial. Contohnya saja ilmuwan dan guru. Nah, itu dia pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai sistem lapisan masyarakat. Semoga pembahasan tersebut dapat bermanfaat bagi viewers semua. Saya, Artita Inayah Yuliani, pamit undur diri. Terima kasih kepada viewers karena telah menyaksikan video pembahasan hingga akhir. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kesalahan dalam penulisan prompter, kekeliruan pada ilustrasi, serta kesalahan dalam penyebutan nama, jabatan, nama tempat, tanggal maupun tahun, serta kesalahan penyebutan dalam bahasa asing. Dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tentunya dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.